Padahal kita ketahui bahwa anaknya itu sebenarnya kalau memang cukup asupan zat gizi dari makanan sehari-hari, mungkin tidak perlu mengkonsumsi makanan yang bersifat instan atau kemasan. Kata siapa ngobrol hal serius kayak politik, ekonomi, sosial, kesehatan. Harus serius, tegang, kaku, bosen. Bersama saya Dr. Vito Damai, kita ngobrolin apa aja, serius tapi tetap dibawa asik. Juga bersama narasumber kita yang juga pastinya ahli di bidangnya. Biarkan kita yang menyajikan, Anda yang menyaksikan. Hanya di Konsul Santai dengan Dr. Vito, hanya di Klik Dokter. Kita ketemu lagi Sobat Konsul Santai bersama saya Dr. Vito Damai. Biasanya Konsul Santai ini akan menghadirkan pakar-pakar, seorang yang mungkin merupakan pejabat publik atau mungkin orang yang memang di bidangnya adalah kompeten. Dan pastinya kita selalu membahas hal-hal yang serius tapi dibahas asik aja. Karena memang kita perlu tahu hal-hal yang mungkin penting tapi sering terlewatkan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pasokan gizi, asupan gizi pada anak ya. Dan mungkin bagi sebagian besar orang tua yang ada di sini, mungkin tahu bahwa orang tua itu yang menentukan tuh kebiasaan anak gimana, makannya gimana. Kali ini istimewa sekali, kedatangan tamu hari ini yang mesti hadir adalah seorang dokter di bidang ilmu gizi masyarakat. Dia merupakan staf di bagian Kesehatan Masyarakat FKM UI, Ibu Fatmah, MSc, SKM. Selamat siang. Siang, Dok. Salam kenal. Salam hormat Ibu Fatmah. Ibu Fatmah, ini kita bahas soalnya mengenai gizi nih ya, karena kemarin ini kan lagi ribet banget ya, banyak orang yang bersuara mengenai gizi, banyak banget di media sosial. Mungkin sebagian dari mereka malah tidak punya latar belakang gizi sebenarnya. Tapi karena mereka adalah seorang public figure, jadi akhirnya mereka mengajarkan banyak hal, nah mungkin masyarakat meniru gitu, dan akhirnya mungkin sebagian tidak terlalu tepat sehingga ada kesalahkaprahan. Nah, sekarang kita lihat makanan kekinian nih. Anak-anak itu kan sekarang tumbuh nih di era yang serba cepat ya. Orang tua mungkin juga nggak terlalu sempat tuh untuk ngeliatin nih gizi anak nih apa aja sih isinya, yang penting kelihatannya kesannya sehat lalu jadi makanan nih. Kalau Ibu Fatwa melihat fenomena ini gimana? Ya, sebenarnya kembali lagi kepada orang tua ya, Dok ya. Karena memang praktik pemberian makan pada anak, utamanya balita, itu memang dipengaruhi sebagian besar oleh pengetahuan dari ibu. Jadi biasanya kalau pengetahuan ibu tentang gizi cukup baik, maka pola pemberian makan balitanya pun memenuhi unsur gizi seimbang. Kira-kira begitu. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan sudut pandang saya sebagai dokter nih. Biasanya orang itu bilang bahwa dia keturunan penyakit jantung gitu misalnya, atau keturunan penyakit diabetes lah, atau hipertensi. Iya nih, bapak saya, mama saya diabetes nih, saya juga kayaknya keturunan nih. Padahal mungkin sebenarnya sebagian karena genetik, sebagian lagi karena memang kebiasaan makan yang kurang sehat yang diturunkan pada anaknya gitu. Kalau menurut Bu Fatmah melihat fenomena ini di masyarakat gimana? Ya, betul. Jadi anak itu kan melihat role model dari orang tuanya ya. Jadi pola makan anak hampir 100% dipengaruhi oleh pola makan orang tua. Jadi kalau pola orang tua misalnya pada waktu di keluarga jarang makan sayur, maka anaknya juga biasanya akan kurang suka mengkonsumsi sayur. Termasuk juga mungkin susu ya, minum susu juga pada kelompok anak-anak biasanya kan mereka mungkin mengkonsumsi susu kemasan. Kalau anak balita paling senang tuh dibelikan minuman susu kemasan karena rasanya manis dan praktis. Nah itu biasanya karena si ibu sering membelikan balitanya itu susu-susu kemasan. Padahal kita ketahui bahwa susu kemasan itu paling tidak kandungan gulanya itu cukup tinggi, yang tentunya akan berdampak nanti. Nah itu dia, kayaknya rata-rata orang mungkin ya udah tahu nih kalau gula kebanyakan nggak boleh gitu. Cuman apa kesadarannya, apa mungkin edukasinya yang kurang, sehingga kalau kesannya itu nikmat, sehat, kesannya ya sehat ya, apalagi murah gitu ya, oh langsung tanpa pikir panjang kayaknya orang langsung beli itu, iya nggak sih? Maksudnya ya ini fenomena masyarakat ya begini ya. Iya, betul. Jadi memang itu sudah terpola di masyarakat ya, melihat suatu produk makanan atau minuman yang harganya cukup murah terjangkau, tapi begitu dilihat kandungannya, ada kandungan kalorinya, kemudian energinya, protein, lemak dengan kandungan kalorinya, maka biasanya orang tua akan membelikan untuk anaknya. Padahal kita ketahui bahwa anaknya itu sebenarnya kalau memang cukup asupan zat gizi dari makanan sehari-hari, mungkin tidak perlu mengkonsumsi makanan yang bersifat instan atau kemasan. Nah,
Ini menarik nih, tadi udah disinggung ya barusan ya mengenai energi, kalori, lalu lemak nih ya. Kita soalnya membahas lemak Betul. nih sekarang. Nah, Ya, sekarang ini kan mungkin orang tuh takut banget sama lemak, kesannya gitu. betul. Bahkan kemarin di episode sebelumnya kita bahas soal susu ya, dan di mana orang tuh takut lemak, padahal mungkin susunya itu rendah lemak tapi tinggi gula. Gulanya nih nggak takut. Nah, Betul, betul. ini sebenarnya lemak itu kan dibutuhkan, tapi mungkin saya pingin nih menggali dari pandangan Anda sebagai seorang pakar ilmu gizi masyarakat ya. Mungkin gimana tuh maksudnya kalau misalkan pola makan Indonesia ini pada umumnya ya yang Anda amati gitu. Gimana sih pola makan orang Indonesia gitu sekarang ini berhubungan sama asupan lemak? Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang pola makan masyarakat Indonesia itu kan banyak yang bergeser ya dari karbohidrat sekarang ke arah protein hewani dan juga termasuk lemak. Nah, hal-hal itu yang mungkin harus perlu dipahami bahwa sebetulnya konsumsi lemak itu tidak sepenuhnya salah, apalagi pada kelompok anak-anak balita. Mereka masih memerlukan lemak untuk proses tumbuh kembang, termasuk untuk perkembangan sel-sel otak sarafnya. Jadi yang harus kita ketahui lemak seperti apa yang baik dan tepat untuk konsumsi anak balita, begitu. Itu yang harus diluruskan untuk saat ini. Nah, jadi kita bantu luruskan kepada masyarakat nih. Ibu, Betul. misalnya kalau misalkan ada banyak di antara orang-orang di luar sana yang beranggapan lemak itu jahat ya. Nah, lemak Betul. seperti apa yang baik untuk anak pada khususnya yang kita lagi bahas sekarang nih? Oke, jadi yang diperlukan oleh kelompok usia balita pada saat ini adalah asam lemak esensial, yaitu ada omega 3, omega 6, dan asam lemak non esensial yaitu omega 9. Nah, itu semua dibutuhkan oleh balita untuk perkembangan sel-sel saraf di otak. Jadi yang perlu diperbaiki mindsetnya adalah lemak yang baik atau lemak tidak jenuh. Kalau yang lemak jenuh itu adalah sifat yang lemaknya itu adalah jahat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah jenis-jenis lemaknya yang tepat untuk dikonsumsi, utamanya oleh anak-anak balita. Nah, ini menarik nih ya. Kalau kita lihat ya, anak-anak kayaknya sarapannya apa sih? Nasi goreng gitu. Betul. Telur goreng kuningnya malah mungkin diambil Iya, dikasih ya. Karena kuningnya iya. nih energinya ini. Terus udah gitu makan ati. Nah, ati itu dikasih juga. Nah, sedangkan makanan-makan tersebut itu ya kalau untuk orang dewasa sih saya nggak anjurkan. Ya, tapi kalau untuk Betul. anak-anak kan sering dikasih tuh. Nah, Mm. ini kita bagi pengetahuan kepada masyarakat ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu dan kenapa ini maksudnya menjadi salah satu pilihan di Indonesia saat ini ya. Itu kan saat yang Ya, paling praktis. Sarapan apa? Nasi goreng telur dadar gitu kan anak-anak kan. betul, betul. Gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya pola makan nasi goreng itu memang udah menjadi pola makan budaya masyarakat Indonesia ya. Jadi tadi saya sampaikan anak-anak itu perilaku makannya meniru dari orang tua. Nah, orang tua itu punya kebiasaan tiap sarapan pagi hari konsumsi nasi goreng, tentu dengan telur dadar atau telur ceplok. Nah, utamanya orang tua kemudian melakukan hal yang sama bagi anak-anak balitanya. Padahal sebetulnya itu adalah perilaku yang kurang baik. Karena apa? Karena kalau kita konsumsi nasi goreng dengan telur itu kan yang terpenuhi hanya kebutuhan karbohidrat dan protein hewani. Nah, tidak ada sayuran, tidak ada vitamin mineral yang juga harus dipenuhi oleh anak balita. Jadi harus dirotasi sebetulnya ya eh, pola makan nasi goreng tersebut. Masih banyak menu-menu lain yang bisa diperkenalkan orang tua kepada anak-anak balitanya. Nah, idealnya sebenarnya eh kalau untuk lihat ya anak-anak pada umumnya ya, sekarang kan di Indonesia itu kan mungkin beragam juga sih. Sebenarnya kalau kita Hmm, bilang anggaplah balita lah gitu misalnya. Balita ini iya, kan saat yang esensial nih. Soalnya sebenarnya masih dipegang sama orang tua penuh nih keluarga. Kalau udah lewat betul. atas kan kadang-kadang makan siang mungkin di sekolahan ya. Tapi kalau balita tuh Iya, rata-rata bisa dibilang 90% di rumah lah pasti. Ya makan di rumah, betul. pagi, siang, malam makan di rumah terus. Apa yang menurut Bu Fatmah ini perlu digalakkan ya, itu perlu yang galak-galak deh. Perlu diedukasi kepada masyarakat Indonesia gitu. Terkait Betul. dengan asupan gizi pada balita, khususnya tadi makanan yang mengandung lemak. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri mengenai apa namanya pola makan sehat balita itu, sebetulnya yang harus diperhatikan adalah frekuensinya dulu, dok. Jadi biasakan pola makan balita itu teratur, ya 3 kali sehari makanan utama dan ada 2 kali snack di pagi dan sore hari.
Kemudian juga mungkin kita pernah mendengar istilah isi piringku, ya, yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa perhatikan kandungan maupun porsi dari ada nasi, kemudian lauk pauk, ya, termasuk sayuran, lalu juga ada buah dan juga konsumsi air putih. Nah, itu kalau untuk anak-anak balita itu biasanya memang kita anjurkan konsumsinya 2 liter atau 8 gelas sehari. Ya, jadi itu yang harus dimiliki oleh orang tua dalam memberikan makanan kepada balitanya sehari-hari. Kemudian juga mungkin kalau untuk sumber karbohidrat kita jangan hanya berpatokan kepada nasi, tapi banyak sekali bahan-bahan makanan pengganti dari nasi atau beras, ya, seperti ada roti, ada mie, ada kentang, ya, dan juga baik bagi balita untuk mengkonsumsi sereal, ya, atau beras merah secara bertahap. Nah, sementara kalau untuk sumber proteinnya sendiri, kita akan menyarankan untuk memilih sumber protein yang rendah atau tanpa lemak, ya, seperti ada daging, ayam, ikan. Kemudian juga variasikan dengan makanan sumber protein nabati yang bisa diperoleh dari tahu, tempe, ya, kacang polong, dan juga dari sayur-sayuran. Nah, untuk sayuran dan buah, kita menyampaikan bahwa orang tua bisa memberikan sayuran yang berdaun hijau atau yang berwarna oranye untuk variasi makanan balitanya. Kemudian untuk buah-buahan, berikan buah-buahan dalam bentuk potong atau dalam bentuk minuman yang disebut dengan jus. Nah, yang tak kalah penting adalah susu. Nah, para orang tua sebaiknya mulai mengenalkan susu tapi yang rendah lemak dan mengandung tinggi kalsium. Nah, ini menarik ya, karena tadi udah lengkap ya. Kita bisa bilang kan sekarang ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi seimbang gizi. Tadi sangat contoh Gizi bagaimana seimbang. kita mengatur gizi seimbang ya, bagaimana untuk anak-anak, terutama pada balita. Nah, tadi kalau kita lihat asupan ternyata beragam sekali, jadi nggak cuma nasi aja gitu. Betul. Ya umumnya gitu. Dan kita harus ingat juga bahwa kalau kalori berlebihan, ya pasti berubah jadi lemak juga. Jadi karena itu kita Iya. bisa tahu juga bagaimana takarannya. Nah, Ibu, ini yang penting untuk masyarakat yang saya tentunya berharap Ibu bisa memberikan pencerahan ya. Bagaimana kalau misalkan kita bilang gini, orang-orang yang memberi makan kadang-kadang malah karbohidrat aja tuh. Kan bubur misalnya, isinya hampir nggak ada nih. Sayurannya mungkin lupa ya. Kebiasaan kan orang tua juga gitu soalnya kan. Jadi buah tadi Ibu sebutin, tapi ya kadang orang juga lupa tuh. Nah, bagaimana kita membangkitkan kesadaran pada masyarakat ya mengenai hal ini ya? Karena seringkali mungkin orang tuanya sendiri juga nggak makan tuh. Sama. Nah, ini tugas yang cukup sulit ya buat para ahli gizi ya. Tapi biasanya kalau orang tua yang punya anak balita itu kalau di di dekat tempat tinggal mereka kan ada posyandu ya, Dok ya. Ya. Nah, biasanya nanti pihak posyandu dalam hal ini kader akan memberikan edukasi penyuluhan tentang gizi seimbang kepada ibu balita. Namun kalau memang ibu balitanya tidak sempat mengunjungi posyandu, barangkali nanti kita bisa berikan edukasi kepada mungkin neneknya atau pengasuh balitanya yang punya waktu untuk berkunjung ke posyandu. Seperti itu, Dok. Oh ya, posyandu juga salah satu hal yang penting ya. Sekalian mungkin neneknya juga harusnya kontrol ke posyandu lanjut usia juga kan. Anda kan Betul. seorang Ada ketua di posyandu bidang lansia ada, Dok. lanjut Ada. usiaan. Iya, jadi Beliau bisa nih, dua kelompok nih, kelompok balita dan kelompok lansia yang datang ke aduh, ini ide yang posyandu. bagus juga nih Bu Fatmah. Beliau ini seorang ketua mengenai kelanjut usiaan dan ya kan? Iya, Betul ya Bu Fatmah ya? Betul kan? Nah, betul. jadi sebenarnya sekalian ya, nenek kakeknya juga sekalian ya mungkin ngasuh anak anak Betul, cucunya gitu betul. ya. Ngasih cucu Baik. berbondong-bondong datang ke posyandu. Iya, ya, karena itu sebenarnya sudah disediakan ya, artinya memang ya butuh pengajaran, butuh edukasi, jemput Betul. bola sih pasti dilakukan, tapi kalau misalkan tidak didukung juga oleh kesadaran dari masyarakat juga, mungkin akan lebih berat tuh tugasnya nanti. Baik, ini kita Betul. balik lagi ke makanan rendah lemak ya. Kalau sekarang Ya. kita ngomong mengenai pilihan makanan rendah lemak, itu pilihannya seperti apa sekarang? Yang real ya, seringkali yang aku lihat ya di media sosial, pilihan makanan yang dibilang, oh ini bagus lemaknya nih, oh ini cukup nih lemaknya, mungkin yang lain juga ada sih protein lah, pilihan karbohidrat segala macam, cuman ya nggak semuanya bisa afford sih, nggak semuanya bisa menyediakan itu gitu, karena soalnya ya kebanyakan mungkin menunya kayak menu Eropa gitu ya, susah didapetin gitu maksudnya, nggak semua orang juga bisa menikmati itu, nggak semua orang juga bisa membeli hal seperti itu. Kalau yang Indonesia banget lah, kira-kira contohnya kayak gimana Bu Fatma? Kalau untuk
lemak tadi yang saya sampaikan, kita mengedukasi agar masyarakat atau mungkin ibu balita mengenalkan makanan yang mengandung asam lemak omega. Ada asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Nah, kalau untuk makanan sumber omega 3 itu ada contohnya di ikan, ya, seperti ada ikan kembung, kemudian ikan salmon, ikan tuna, lalu juga ada ikan teri, ikan sarden, kacang-kacangan juga demikian, ya. Nah, kemudian kalau untuk asam lemak omega 6 itu bisa ditemukan pada kacang kedelai, ya, utamanya seperti tahu, kemudian ada tempe, lalu juga pada minyak-minyak yang digunakan untuk menggoreng bahan makanan, ya, seperti minyak bunga matahari, lalu ada minyak kelapa sawit, minyak biji kapas, dan lain-lain. Nah, jadi makanan-makanan yang berpotensi untuk mengandung makanan asam lemak esensial omega 3 dan 6 itu memang utamanya mayoritas dari ikan. Begitu, Dok. Nah, Ikan-ikan tadi yang mungkin mungkin saya ingin menyoroti dan ingin supaya kita highlight ulang ya mengenai minyak yang digunakan untuk menggoreng atau menumis lah. Kan menggoreng kan ya, sebenarnya kita hindari. Minyak apa ya. aja sih pilihannya yang sebenarnya cukup affordable atau cukup bisa didapatkan oleh masyarakat hampir berbagai kalangan gitu. Oke, kalau minyak goreng yang aman itu sebetulnya memang harganya lumayan mahal ya, Dok, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang bagus sebetulnya adalah seperti minyak zaitun, ya. Kalau untuk minyak apa namanya dari kelapa sawit itu memang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Tapi tentunya yang digunakan tentu harus yang sifatnya fresh. Jangan minyak jelantah yang sudah digunakan Oh berkali-kali ya, dipakai untuk menggoreng makanan. ya, Ya. Jadi memang kalau kata orang ada harga ada barang. Ya, jadi kalau mau ingin sehat mungkin memang harus keluarkan biaya sedikit lebih besar. ya, Itu ya, tadi ya. untuk membeli minyak zaitun seperti Ya. itu. Nah, kalau misalkan kita bilang tadi ya, mungkin sekarang kita mengenai makanannya lah ya, sebelum kita mengenai contoh makanan dan lain-lain, kita jadi dampaknya sebenarnya makanan rendah lemak untuk kecerdasan anak tuh gimana ya? Orang kan selalu tadi ibu udah bilang ya, maksudnya kayak ya pasti buat anak pasti kita pilih yang terbaik lah ya, harusnya walaupun ya tadi ada harga ada barang juga gitu. Iya, betul. Tapi ini supaya menyadarkan masyarakat bahwa ini hal yang penting gitu loh kan penting jangan penting nih jadi artinya kita butuh mengusahakan juga mungkin butuh pengorbanan juga tapi itu apa tujuannya nah sekarang dampak makanan rendah lemak pada kecenderungan sebenarnya gimana. Iya. Jadi beberapa fakta menyampaikan atau membuktikan bahwa memang konsumsi rendah lemak pada anak balita itu bisa mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Ya, jadi ada hubungan yang signifikan pada konsumsi makanan yang rendah lemak, utamanya di sini adalah asam lemak esensial, omega 3 dan omega 6. Karena kalau misalnya balita kekurangan asupan asam lemak omega 3 maupun omega 6, maka sel-sel saraf di otaknya tuh akan kekurangan energi, ya, untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga bisa mengganggu kerja dan fungsi otak. Oleh karena itu amat sangat disarankan bahwa balita itu yang diarahkan adalah konsumsi asam lemak esensial omega 3 dan omega 6. Karena memang berdampak jangka menengah, ya, sebetulnya bukan jangka panjang, karena periode golden period untuk anak balita adalah 3 tahun pertama dalam kehidupan. Ya, jadi pada masa 0 bulan sampai usia 3 tahun itu adalah proses pembentukan sel-sel saraf otak untuk kecerdasan. Jadi yang harus disampaikan kepada ibu-ibu balita adalah berikanlah makanan yang mengandung asam lemak esensial omega 3 dan omega 6 untuk menunjang pertumbuhan dan kecerdasan anak-anak balitanya. Nah ini sekarang kita ke praktiknya ya mungkin kalau secara kita bilang sehari-hari gitu buah atau sumber makanan yang bisa mencukupi kebutuhan lemak ini biasanya apa aja nih. Oke, kalau untuk buah-buahan ini yang bagus adalah alpukat, ya, alpukat. Kemudian juga buah-buahan yang mengandung apa namanya eh, air, ya, seperti juga jeruk. Karena bagaimanapun juga kita bukan hanya memerlukan lemak, tapi juga memerlukan vitamin dan mineral. Jadi kalau untuk buah-buahan memang tidak begitu banyak seperti halnya ikan, ya. Jadi kalau buah-buahan itu masih cukup terbatas untuk makanan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3-nya.
Lebih banyak terkandung pada ikan-ikanan, kemudian tadi kacang-kacangan. Namun kalau untuk buah, disarankan ada alpukat yang juga bisa mulai dikonsumsi oleh balita. Mungkin dalam bentuk jus atau mungkin dalam bentuk makanan langsung, ya, langsung disendokkan lalu diberikan kepada balitanya. Nah, sekarang kalau kita boleh kombinasikan ya, kalau tadi dengan apa yang tadi Ibu sudah anjurkan juga mengenai makanan seimbang gizi gitu. Misalkan kita anggap roti gandum nih, ada unsur karbohidratnya, mungkin ada sedikit kacang, mungkin selai kacang kali ya sedikit ya, lalu mungkin ada campur dengan alpukat tuh enak juga ya buat anak-anak ya. Mungkin dia ya kan Ya, lumayan betul jadi betul variasi lah ya gitu ya. Atau tadi betul. kalau misalkan kita makan tadi Ibu kan bilang karbohidrat nggak selalu nasi ya, bisa pakai sereal atau oat juga, lalu oatnya Iya, campuran dengan ya mungkin kacang-kacangan, ada berry gitu dengan campuran dengan iya, alpukat kayak enak juga tuh. betul. Nah, kalau saya sih mungkin saya selera nih Indonesia banget nih soalnya. Jadi saya tuh kayak makan ikan, kan saya udah bilang sama asisten di rumah kan, saya bilang jangan digoreng ya pokoknya ya gitu ya. Ya udah macam-macam tuh bisa dibikin kayak kuah wopu ya. Terus bisa Iya, dibikin pepes gitu ikannya. Jadi ya tetap betul. ada kandungan omega 3-nya tapi ya Iya, dengan cara yang lebih ya tidak digoreng lah gitu sebisa mungkin supaya tidak banyak berlebihan lemak jahatnya gitu ceritanya gitu. betul. Simpan Eh, lemaknya biar bisa ya, batasi. ini menarik sih Bu Fatma ya kalau kita bicarakan mengenai gizi ini. Sebenarnya gizi masyarakat ini menurut saya kolaborasi dari banyak-banyak pihak ya. Seorang dokter biasanya ya paling kita bicara one on one, bicara sama seorang yang ada lagi sakit kebetulan dia datang kan, orang budaya orang Indonesia kan gitu kan, sakit baru datang ke dokter gitu. Tapi Betul. mungkin kader dan juga tadi posyandu itu bisa membantu juga. Bahkan tadi saya baru kepikiran tuh kalau misalkan memang di sebuah posyandu untuk lanjut usia, tapi dia bisa memberikan edukasi juga supaya si orang nenek-nenek kakek-kakek pulang ke rumah ini loh anak bisa datang juga ya gitu ya kali ya Betul, gitu betul. ya mungkin lebih sempat dibandingkan orang tua kandungnya yang sekarang ini ya lagi zaman orang lagi kerja ya usia Kerja. produktif ya mungkin bisa disatukan tuh kali-kali jadi ada ide nih ada yang bisa kita apa ya wujudkan mungkin dari pembicaraan kita pada hari ini Bu Fatma. Iya, oke. Ya baik Bu Fatma ini saya udah disuruh udahan Bu Fatma karena waktu udah habis tapi menurut saya sih ini hal yang menarik sekali. Tadi saya mendapat banyak insight. Saya rasa juga paling pendengar kita, semua pemirsa kita juga tadi memperbanyakan insight juga bagaimana pengaruh makanan yang mengandung lemak pada kecerdasan anak. Dan ingat bahwa sebenarnya kesehatan kita itu mungkin bisa dikatakan sebagiannya memang sangat dipengaruhi oleh asupan makanan. Ya sebagian lagi kebiasaan olahraga ya. Dan saya anggap berarti faktor kesehatan masyarakat ini menjadi hal yang penting dan kita mendapat banyak pencerahan dari Bu Fatma pada hari ini. Terima kasih Bu Fatma. Semoga Ya, sehat-sehat senantiasa, baik-baik. Kita ketemu lagi, Fatma, mudah-mudahan kalau berkenan di episode selanjutnya ya. ya. Terima kasih Dokter Vito Damai. Oke, salam kepada semua pemirsa sekalian, jaga kesehatan, ingat asupan makanan penting. Kalau memang Anda merasa bahwa Anda bisa mengafford makanan yang sederhana, tapi ingatlah pilihan makanannya dan bagaimana cara mengolahnya supaya tetap sehat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, Konsul Santai, saya Dr. Vito Damai. Klik dokter.